katakan untuk si Andi. Ibu kami mencari anak sakakah tu hidup petani. Sedangkan... Ani, cuki kau mengecek sampai sini. Kok begitu? Tapi Tuhan meminta penapi ambo. Kan rancak tuh. Iya rancak. Tuh rancak. Tapi rancak di kukuran ndak rancak di kerambian. Sama-sama mau tuangkan kedua belah pihak, Tuan. Mungkin si kau anak kami dia ambil pelampuk malu anak kalian. Begitu. Selamat berjumpa kembali dengan para penggemar Balerong Yogyakarta, di mana saja kaset kami bisa diputar. Saudara, kali ini kami tampilkan sebuah paket drama daerah dengan tema eksistensi seorang mama dalam masyarakat rumah tangga Minangkabau. Berjudul Tuah Mama, hasil rakitan dari Angku Yus Datuk Papatya. Cerita ini berkisah tentang sebuah keluarga perkotaan yang terseret arus modernisasi akibat longgarnya filter budaya Minang berasaskan adat basani syarak basandi kita benua. Demikianlah Sultan Tamenan, laki-laki seperbaya terlalu sibuk dengan bisnisnya, sedangkan sang istri rohani asyik dengan organisasi dan arisan. Karenanya tiada waktu yang tersisa buat mengontrol pergaulan Linda, putri satu-satunya, sehingga si anak hanyut dalam pergaulan bebas dunia remaja untuk kemudian tenggelam di lumpur dekadensi moral. Di samping itu, Kati Sinaro, mama kandung Linda, dari awal sudah mengingatkan keluarga mewah ini. Tapi karena mama bangsa tak batiti, nasihat-nasihat beliau tak pernah digubris, malah sering dileceh dan dicemoohkan. Saudara, akan kita simak betapa ampuhnya tuah mama dalam keluarga Minang. Walaupun kini keberadaannya sudah semakin goyah digerogoti sistem masyarakat modern, masyarakat individualis yang materialis. Nah, saudara pendengar, mari kita ikuti kisah ini sampai kalimat terakhir. Selamat mendengarkan. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang. Oh, Pak Menan. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa Ambo bantu? Maaf, Pak. Mengganggu kerja Pak Dokter sebentar. Oh, biasa. Baka Pak Menan. Ambo ingin berbincang-bincang tentang anak Ambo, Dokter. Tunggu dulu. Apa alah diperisukan ke bagian kandungan? Alah, Pak. Hasilnya positif. Kemudian, apa langkah selanjutnya? Itulah, Pak. Pertama sekali Ambo mohon supaya Pak Dokter menyimpan hasil aib kami. Oh, soal itu aman Pak Menan. Kami punya kode etik tertentu. Jangan khawatir. Sudah tuh, tolong bantuan Pak Dokter untuk menggugurkan kandungan anak Ambo. Tolong bana, Pak. Menggugurkan? Iya. Apa Pak Menan lah cukup pikir melakukan itu? Allah, itu hasil musyawarah kami suami istri. Bila Selinda Ambo bawa kemari Pak Dokter, bisa. Sayang sekali. Sayang sekali Pak Menan. Ambo keberatan. Pak Dokter tidak mampu. Bukan tidak mampu Pak. Tapi, ya sulit. Berapapun biayanya akan Ambo sanggupi. Berapa Dokter minta? Ambo sarankan agar keputusan itu ditinjau balik. Tidak mungkin, Pak. Kami nekat. Macam itu, Pak Menan. Sebenarnya aborsi atau pengguguran kandungan itu termasuk tindak kejahatan. Hukumnya sama dengan pembunuhan. Tidak masalah. Kan tidak ada orang yang tahu selain Pak Dokter sendiri. Bisa diatur. Tapi agama pun melarang, Pak Menan. Soal dosa tanggung jawab Ambo.
Tidak semudah itu, Pak. Barangkali macam itu nanti. Ambo datang kemari kok bukan minta Hafiz, tapi minta Bapak sebagai dokter untuk melakukan tindakan pengguguran. Hanya itu. Ambo menolak. Kalau begitu, Ambo cari dokter lain. Silakan. Mungkin saja ada dokter nan Basadio melibatkan diri dalam persoalan sarupu itu. Sudah, selamat tinggal. Tunggu, Pak Menan. Apa lagi? Batanang, Pak. Silakan Pak Menan duduk aja. Jadi, Pak Dokter Basadio, sebagai sama-sama seorang ayah, Ambo dapat merasukan apa nan Pak Menan rasukan kini. Memang baik, Pak. Dan dilihat pada praktisnya, jalan pintas nan Pak Menan rencanakan itu lebih iya Pak. tapi tidak bijaksana, bahkan mengundang bahaya. Bahayanya? Terlepas dari masalah hukum, sabananya tindakan pengguguran itu punya risiko tinggi. Akibatnya bisa fatal terhadap kesehatan anak Pak Menan sendiri. Apa ada orang mati karena pengguguran? Oh banyak. Nan pasti anak itu akan menderita. Nah, apa salahnya kita mencari cara lain dan lebih aman? Umpamanya Pak. Tapi kini Ambo ingin bicara secara kekeluargaan. Kita lah bakal tahun lama Pak Menan. Dan Ambo merasa terpanggil untuk menolong mencarikan jalan keluarnya. Itu pun kalau Pak Menan setuju. Apa saran Pak Herman? Kita antara Nabi dua kapulau. Mengkasihnya? Kita minta laki-laki itu batang mencari. Oh, artinya dikawinkan? Itu nampaknya. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Sabab tidak mungkin. Jangankan kami nantu, mandala nama Pak Jatuh saja, Ambo muak. Ambo dandang sampai mati Pak. Pak Menan, perasaan semacam itu harus Pak Menan singkirkan. Cobalah berpikir tenang, bawa merenung dalam-dalam. Dikaji untuk anjurukinya. Tapi tidak bisa Pak Herman. Harus bisa. Demi anak, demi martabat keluarga. Pak Menan mesti mengalahkan emosi dan memenangkan logika. Tidak ada jalan yang lebih elok dari itu, Pak. Barek Pak. Apa karena dia pacaran awak? Masih kuliah di Fakultas Hukum? Rancak. Mungkin itu kejodohan Pak Menan. Dan mudah-mudahan saja bagi mereka cancang tadai dediki. Sengsara membawa nikmat. Mana tahu hidupnya bahagia dengan orang dan sama-sama mencintai. Anak Ambo tonggak babeleang Pak Herman. Justru itu Pak. Cobalah berpikir praktis. Sebagai orang dan bau gamu, kita mesti lari kepada kekuasaan Zat Maha Pengatur. Kasadoiku adalah takdir. Dan Tuhan tak menurunkan sesuatu dengan sia-sia. Ada saja hikmah. Percayalah. Kalau ini mungkin. Kita usahakan dengan jalan apapun. Insya Allah, Ambo Basadio membantu. Kalau sampai Pak Jatuh menantang, sehingga memancing emosi Ambo? Jangan emosi. Dipujuk, digarata, diintimidasi. Pendeknya banyak cara menundukkan orang. Tentu Pak Menan akan lebih paham menjinakkan. Tapi Pak, pendeknya jalankan dulu. Usah diperbanyak agak-agak. Waktu berjalan taruh Pak Menan. Lebih capek, lebih elok. Kalau begitu, jadilah Ambo coba. Sabar Pak Menan ya. Biasa cobaan dalam hidup. Indak lawik dan tak berombak. Kalau niat itu baik, insya Allah Tuhan akan membukakan jalan. Yakinlah itu. Jadilah Pak. Terima kasih saran-saran Pak Herman. Dan Ambo minta maaf. Mungkin Ambo tadilah terdorong. Yo maklumlah, dalam keadaan panik Pak Herman. Biasa Pak Menan. Kau tiba di diri Ambo, antah apa pula lah yang kita jadi. Pak, kalau Ambo permisi dulu Pak. Silakan. Kalau sempat, agih tahu juga Ambo perkembangan selanjutnya. Oh pasti Pak. Pulang Ambo dulu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kau udah Gustinda ya? Berapa orang anggota ada? Kami sekelompok 15 orang. Alas ya Panalin? Alhamdulillah. Itu makanya usaha banyak begadang. Untung sekedar masuk angin. Kok sampai paru-paru basah kan repot. Sabanannya bukan akibat begadang dah. Karena lo salah makan. Iyo, karena makan buah terlarang. Lah jale dilarang memakan buah. Salah dia. Salah gitu Badu. Mangga pulung dan bau-bau. Kan udanan memulai. Apa mau kesud Linda kok? Linda hamil dah. Apa? Linda hamil. Hasil pemeriksaan dokter positif. Kok tidak mau undang-undang? Dilo pestanya. Linda serius dah. Kini bukan saatnya Bagara. Masa? Baco, sudah keterangan dokter kandungan. Sebaiknya ijan risiko kita mengecek. Kurang bebas. 5. Ayolah, turutkan udah. Silakan, apa reaksi udah? Heran, kok bisa hamil? Pertanyaanmu bazir. Jawabnya ada dek kita berdua. Pelantinyo kan lain Linda makan, Rarui. Pel suntik itu sekadar hasil ilmu manusia. Tapi ilmu Tuhan jauh lebih tinggi. Dan tak ada dan mampu mencegah kemauannya. Mustahil. Kalaupun itu terjadi juga, pasti akibat kelalaian Linda sendiri. Udah mengatakan kesalahan Linda, Pak itu. Muka sui udah. Linda tuh tidak memakan ubek sesuai petunjuk Nanado di sampulnya, iya kan? Stop pembicaraan tentang salah menyalahkan. Yang penting kini, dan memang itu tujuan Linda kemari, adalah mengatasi masalah yang Allah tak jadi. Apa yang harus kita lakukan? Cuma itu dah. Linda menuntut tanggung jawab. Pasti tanggung jawab sesuai dengan janji udah dulu. Oke. Untuk pelaksanaannya, kita pulang kini. Mangga pulang. Mama pulang? Kok itu tanya dagu? Tanggung jawab ya tanggung jawab. Tapi nanti. Nanti bila? Sampai yang mau tamat kuliah. 3 tahun lain? Yo. Sanda-indaknya sampai selesai tugas KKN kok. Artinya 3 bulan lain. Sementara itu paru kota kunci juga, Pak itu dah. Iya, Mbak itulah. Tak bisa. Jadi, kalau tidak bisa, Mbak? Harus dilaksanakan kini juga. Maka itulah sampai dah. Oh, kalau itu namanya paksaan, cuma. Bukan paksaan, tapi terpaksa. Tolong ambo usah ditekan macam itu. Setiap penekanan tak akan ada manfaatnya. Dan ambo bisa saja berubah pendirian. Makasih, udah lari dari kenyataan. Lin, sebagai laki-laki si Agus tak akan pernah lari dari tanggung jawab. Tapi kalau dikajar tarui, ambo tak pasu lari panjang. Apa boleh buat? Bagus. Linda paham di posisi udah gini kok. Paham je tugas yang sedang udah ada ini. Syukurlah. Cuma Linda memohon dah. Memohon sangat dengan kebijaksanaan udah untuk menyelamatkan hari depan kita. Dan membayar keluarga kita berdua. Maafkan kalau Linda tak mampu mengontrol kata-kata. Disebabkan Linda panik dah. Tolonglah dah. Menolong orang itu bisa saja, Lin. Tapi menolong diri sendiri jauh lebih perlu. Pendirian ambo tetap. Alun kememikian persoalan lain sebelum tugas pokok diselesaikan. Udah egois. Mementingkan diri sendiri. Hati batu. Sudahlah, Lin. Serancanya kau pulang saja lah. Nggak elok dong kita lama-lama mengecek risiko. Nanti masyarakat menilai indah-indah. Pulanglah. Tidak. Linda tidak akan pulang sebelum udah menikahi Linda. Kalau batu udah laki-laki, laksanakan gini juga. Nikah? Nikah sajalah dulu surang. Beko ambo susul 3 bulan lain. Tidak. Laki-laki penyuci. Katakan apa nan paralu kau katakan. Namun percuma mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa itu? Baiklah. Kanca. Tapi udah usah mendesak.
Agar Linda umumkan di kampus kalau si Agus manusia setan. Jalan sarjana penipu gadang. Agar Anda Pelawet selalu tiga. mendapatkan video Apa, Pai? terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Surat dari Sia tuh, Pak. Dari Pajar. Oh, dari si Agus. Coba baca. Barangkali inilah sadar. Pasaman 13 Agustus 1994. Kepada Saudara Linda, juga kepada Om dan Tante di Padang. Salam buat semua. Dengan ini saya sampaikan bahwa saya cukup prihatin dengan musibah yang menimpa diri Linda. Apa boleh buat? Ini adalah cobaan bagi kita semua. Semoga tabah dan tawakal. Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya segera dilakukan pengguguran kandungan. Saya rasa inilah satu-satunya jalan yang paling aman dan sedikit risiko. Adapun soal tanggung jawab, saya akan memikulnya, dan itu pasti. Hanya masalah waktu yang saya mohon pengertian. Tolong jangan diganggu tugas-tugas pelajar saya. Itu saja. Mudah-mudahan pembicaraan akan kita lanjutkan 3 atau 4 bulan yang akan datang. Terima kasih dari saya, Agusman. Kurang aja. Anak haram jadah. Anak gampang. Ma, ambo mesti berangkat ke Pasaman. Kini kau jual. Mesti ambo jajakan pajak cilaku tu kemari. Dikatukannya sia tanpa menan. Pantang ayah den dino orang. Apolai dek pajak ketek harian. Kalau Pak itu pahilah, Pak. Tapi indah ambo izinkan Papa berangkat jo emosi semacam tuh. Saranjaknya besok pagi saja. Turunkan darah Papa. Tidak peduli. Apa yang kata jadi nak terjadilah. Pak, usah baik, Pak. Miku tak jadi apapun. Jangan dikatakan. Mati Papa Reko, Pak. Biar anak jangkang. Ikut ke sana di hati kalian. Pak, memang Linda dan salah, Pak. Bundahlah Linda, Pak. Bundahlah, Pak. Linda rela. Tapi usah Papa nak mati, Pak. Tapi kalau tidak kini Pak Bilo lain. Tidak ada lewat kartu untuk pikir panjang. Batu kecil Selinda tuh, Pak. Tolonglah jangan puluh permintaan kami berdua barana. Usah Papa baik. Tidak, ambo kapai gini kau jual. Kalau tidak kini Pak Bilo ambo kapai ke sini lain. Sementara ada atau pas Majaya pulang ke sini. Ya besok, Pak. Besok pagi bagai. Saranjaknya Papa bakawan kian, Pak. Itu lebih aman, Pak. Pak. Sebenarnya naik darah ring ke kepala. Pak, tenanglah, Pak. Kalau begitu mana kata kalian, jadilah ambo turikan. Tapi usaha bi menangi meratuk-ratuk juga. Utarin panik, kacau, buncak. Ican pada sase dan beko. Pak. Gus, suratlah kami terima. Syukurlah. Untuk itulah aku datang kemari. Nak membawa si Agus pulang ke Padang dulu. Mana Padang? Menyelesaikan masalah. Masalah menikah? Yo. Oh, kan mau katakan dalam surat tempoh hari, barasu pembicaraan akan kita lanjutkan nanti. Ini Gus, Om kan tahu kalau Ambo masih dalam tugas KKN. tidak ada hubungannya juga KKN. Itu bagi Om, tapi bagi Ambo prinsip. Hah? Wah, angku orang terpelajar.
calon intelektual yang harus tahu bersopan santun di orang tua. Apa ambo kurang sopan? Bukan hanya kurang sopan, malah menunjukkan sikap preman tak punya etika. Terserah penilaian Om. Dan pasti ambo tidak bisa diganggu gugat. Dan itu hak azazi ambo. Hak azazi? Apa kami tak punya hak azazi? Kepentingan pribadi seseorang tak boleh mengorbankan kepentingan orang lain. Wang mesti tahu tuh. Om tidak perlu kuliah yang bodoh, Om. Kini ambo menuntut si Agus supaya mempertanggungjawabkan urusanku. Soal tanggung jawablah kami bicarakan Joselinda. Kini waang baradoan jo bapaknya. Agus, dengan secara baik-baik dan minta waang pulang untuk menikahi si Linda. Kalau Ambo menolak, Tak paso kami menampuh jalan lain. silakan. Jalan apa nak Om kandai? Mungkin jalan hukum? Percuma, Om. Dan sekadar Om ketahui bahwa Ambo tidak akan dijangkau undang-undang. Oh, Karena Om memang tidak masalah. tak masalah. Iyo, Apa merusakkan anak gadis kurang bukan kejahatan? bukan. Bukan kejahatan. Om tahu apa soal hukum, ah? Saya tahu Om nak. Nan dikatakan kejahatan seks adalah kalau anak Om Ambo perkosa. Kalau Selinda di bawah umur atau kami lakukan di tampek terbuka. Kami suko sama suko tanpa paksaan Om. No problem, bukan? Apa waang bisa lapar dari tindak kejahatan susila? Kalaupun itu mungkin, mangko nan tersangkui adalah kami berdua. Ambo bisa saja masuk penjara dan Selinda pun akan dihukum. Ya, itu urusan pengadilan lah Om. Tapi nan mesti Om bayangkan bahwa skandal kau akan menjadi berita besar. Tak pampang gambar kami di halaman mungko koran-koran di Kota Padang. Ingat itu Om. Jadi, cara kekerasan dan ketujuh diangnya. Jo karek kayu andaknya. Apapun Ambo layani. Ambo siap Om. Buyuang. Tan sana waang den buek sinewen atau ibarat kayu mati pucuk. Tidak kau menyasa. Pembicaraanku membuang-buang waktu saja Om. Ambo banyak urusan. Sebaiknya Om pulanglah kini. Apa? Berani waang mau sia den. Daripada orang kampung mahlau jupalaga, elok Om pai dari siko. Tak ada hubungannya dengan orang kampung. Hei, selama tugas KKN alun selesai, selama itu pula kami menjadi tamu masyarakat di kampungku. Om tahu akibatnya. Kalau Ambo laporkan ke Pak Kades, baraso Om mengacaukan mana mahasiswa. Karek kapalo. Awas ah. Kini wak den gagal. Tapi biswa-biswa tarimo bagian. Pusiang apa? Pusiang. Baang layak kamah. Tak tahu dia ambo mangpi pajak tu pulang dong. Bisa-bisa membunuh orang dan deko. Ndak papa ancam bagai kadu-kadukan ke polisi. Pancam bapanganan indah. Sampai-sampai dan garega kamang gayung segala macam. Jangankan mundur. Tambah apa kibar benderanya. Memang rumit juga, Pak. Tentu yo. Kalau pembaca tu tahu hukum 6 bulan atau 1 tahun, apa keuntungannya untuk awak? Titi habi, karaju repot, dan malu indak juga kata lampu. Malah semakin berteba aib di negari. Tak ada tu, Pak. Ma, dengan menyidangkannya, sama saja kita lah mengundang orang banyak pai menonton keluarga awak ditelanjangi pengadilan. Alun lai kerajo wartawan dan kamauleh menambah bumbu, menukuak ini itu, bakal lama orang membaca surat kabar. Kama muko ka disuruhkan beko mah. Kok cari iko baan ya, Pak? Bah, cobalah keluarkan polisi banak mama tu. Macam ko, ha? Kita minta tolong ke orang dukun, ha? Supaya meluluhkan hatinya. Bah, menurut Papa, kalau para lu diputa pada pajak tu supaya menurut juga mau nawak. Baan, Pak? Mama baru mengaturkan gini.
Yuk gini pula timbu apa Tapi ambo dia dulu minta ube kama hitam dan kecek urang santiang bagainya. Tu Pak. Mambau asimai ambo kian. Baramuan pitundua, minyak sinyonyong segala macam. Ndak mangkui dong. Haram lagi. Usahkan karabah, bagoyang pun indak. Bahkan waktu awak dan ditantangnya abi. Mungkin inyulah mencari pagar diri pulu. Mungkin saja mah. Tapi kalau segala jalan lah tak tumbuh, jo racun menyudahinya. Nak dirasaikannya lah beku mati mudo tu. Oh iya, baru takkan ada Pak. Salamoko Tuan Kati, kan adun babari tahu. Lalu? Gitu payu dulu coba liau. Barangkali ado pikirannya nalapi rancak. Yo saya indak-indaknya. Ndak awak saja lain nak memikirkan urusan kau. Ndak usah lah. Masa ndak usah? Iku kan baban beliau pulo sebagai mama. Malah ndak dia tahu kita kedapik sasalan kudian. Terserah ke mama lah. Kalau memang perlu, rancak juga. Bisua. Bisua pulanglah ke kampung menemui Tuan Kati itu. Kabakan urusan ko elo-elo. Ambo orang kemana mau beliau? Tentu iyo, sialai dan kalau indak papa indak kapai. Indak, malu ambo. Malu apa? Inyo tuh kan bukan orang lain. Tabah muku ambo berado-adoan jo beliau tua. Salamuku awak melecehkan nasihatnya. Kini kamar rengek-rengek minta tolong. Ndak talok dia ambo doh. Ku apa-apa katanya beko, you dah ngaka sajo. Pendeknya ambo ndak sanggup. Lah jalih ke diganyangnya jo hitungan. Kau ambo dibuiknya beko. Ambo raso indak pak. Beliau tuh kan orang baalam lawe padang lapang. Masa orang Sumando kan dikatoinyo? Daripada menamui Tuan Kati, rancak mama suruh ambo ke pasaman, kini ko juo membunuh si Agus. Kok indah inyo lah mati, ambo dan jangkang. Jadi baa nerancak. Nan rancak mama bana baikian, itu nan lebih tape. Sebenarnya ambo namu sajo pak. Tapi beko dikatukannya mampa enteng-enteng urusan. Mampa enteng-enteng kasih mama? Masa orang padusi nak menyampaikan persoalan sekadang kok? Ndak masalah. Ndak masalah apa puluh deh papa. Mama kan adik kandung. Iyo. Malah akan bertambah leluasa membantangkan para sayang. Kalau ambo sebagai orang Sumando, tentu rumi juga kabar cerita panjang. Baik saja lah mama. Katakan nambo sadang bau saw puluh ke tempat lain. Itulah rancak. Kalau begitu, jadi malah besok pagi malah ambo berangkat. Kakak pai kama tuan? Pai baralik ke rumah pemiliknya dengan dia. Tuan tak pai? Baru balik. Anak-anak? Kian satunya. Oh. Ambo surang di rumah. Banyak keadaan kalian pedang. Lain di siap saya. Barakai doa. Baik. Cuman Mbak nih. Entahlah Tuhan. Kamu banggakan kami kok. Kamu banggakan Mbak lagi kok. Apa yang terjadi? Berselisih pilihan rumah tangga. Indah. Itu Mbak. Si Linda Tuhan. Si Linda. Mengajak Linda. Entahlah. Mbak si Linda. Mbak mati ke mana kantor? Indah Tuhan. Iya Mbak aku. Sakit. Atau ditengani papanya bagai ya tahu Mbak Bukan. Iya mengecek lah tantang. Jangan merengek-rengek tu juga. Boleh sanang hati dan. Coba terang. Apa yang terjadi di rumah tangga kita? Anu Tuhan. Dah. Si Linda. Inyo hamil. Hamil. Iyo. Bagus Tuhan. Apa kecek kau tadi? Si Linda hamil. Josi Agus Tuhan. Masya Allah. Maafkan kami. Iyo.
Baju kecil Tuhan salah moko. Bah tu Tuhan. Mana karanca leko Tuhan. Mela kepada awak kini. Bapak nyola panik itu mak. Ada apa kata jadi. Tuhan mesti capek turun tangan. Hamil. Mangadik galak Tuhan. Iwan tak galak ini kau. Orang kau boleh cucu gembira. Kau meratuk-ratuk. Kan pandi ya dong itu. Bersyukurlah kawan ni. Bersyukur apa? Bersyukurlah kawan sambuang keturunan awak. Biarlah kawan dia nak kalian lagi tahu bagai kau minantu lah. Mudah-mudahan beko anaknya perusi. Jadi Tuhan tak takajui menaga selina hamil. Emang apa lo kata kajui? Itu kan biasa. Biasa kecil Tuhan. Biasa saja orang perusi hamil kan. Kok si Agus nan bare atau tanpa mainan nan buntiang ai. Kata kajui embong. Sahabat saja iduang di tampuhangu alun lai mendangam bura laki-laki Melaya kan. Sudahlah Tuhan. Sudah. Usah dipaku aja punggungnya juo. Bunuh saja lah begini. Bunuh lah. Tapi usah dimacamkan itu juo hamba. Alah Roni. Antuk. Alah. Itu mana nak ditakuikan Pak Banyo datang kemari Tuhan. Sudahlah. Tak guna kau meratuk-ratuk ibangkai lah boleh. Percuma. Laden nubek, laden tawai, laden kajang sebelum lapuak, laden pintih sebelum najui. Tapi rupanya tak jadi. Apa boleh buatlah. Kini kiamat gadang hancur luluah keluarga ketik Senaru. Ya Allah, ya Rabbi. Baik, subhanallah kau ya Tuhan. Astagfirullah. Jadi baan itu Tuhan. Baan dan rancang ini. Akhirnya kami akan. Apa dan mesti dikarajokan. Suruhlah moga masajo kalau Tuhan masih dengar. Antara. Mungkin bapaknya silap kasih Linda Tuhan. Nah ibu Tuhan juga. Ya sudahlah. Jangan kau menjauh ibu je sayang tu Rani. Usah jauh perhatian dia lebih. Sudahlah. Kami akui kami dan salah. Kami nak mencayakan tugas ke anak salah pokok. Ini kami carilah David. Tapi rupanya adunan tak bisa dibalik putih. Maafkan kami Tuhan. Kami yang salah. Ya mungkin kalian salah. Tapi yang lebih salah adalah keadaan. Zaman mana mengandai wibawa mamak pun rarah. Dan malanglah kaki Sinaru baal mengkuidi masa modern kini. Di saat lidah mamak tak masin lai, di saat paruah lama karek sayuk patah kukulah tangga taji ini tak makan lain. Manangi juara di galangkau. Jadilah Tante Minang. Iya Tuhan. Rani. Iya Tuhan. Walaupun musibah yang menimpa kita merupakan suatu pukulan yang paling baik. Tapi sebagai orang yang beriman harus kita terima je lapang dadu. Iya. Iya Tuhan. Banyak hikmah yang kita ambil sebagai pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Iya Tuhan. Untuk itu yang mengharapkan
supaya kita ndak para lulai salah menyalahkan. Ko ado juo nan patut disalahkan, maka salah kalah diri kita masing-masing. Nah, Iya, Tuan. nah, mari kita perbaiki keteledoran itu dengan kesadaran yang tulus. Insya Allah Tuhan akan memberi petunjuk. Nah, kewajiban kita selanjutnya, ba'a cara menyelesaikan banang kusui itu, sehingga kita menemukan pintu keluaran aman. Ternyata sampai saat kini kita alulai menampakkan hasil dari usaha memujuk si Agus. Itulah yang akan kita musyawarahkan. Kini, Mbak, pendapat orang ini? Entahlah, alun dape akam boleh Tuhan. Coba papanyo lah dulu. Kalau di Medan, Mbak? Kalau bagi ambo, Tuan, lampia putih haswo di buahnya. Tio caro nan ditampuh, ternyata gagal total. Ibarat makan buah simala kamu, kapai badan kehilang, kasurui diri kamalu. Sadonyo berisiko tinggi. Ya, soal resiko lah mesti kita tampuh Medan. Mustahil nak kabalacah dapat cikarau. Itu lah mungkin. Tinggal lagi kita memilih nan agak enteng di antara nan barek-barek. Daripada tertungkui biarlah yang usah hendaknya kata orang dapat pinjai hilang kapak. Itu menurut pendapat ambo tuh. Memang tadinya, Tuan, ambo lebih condong menempuh jalan pintih dan paling aman, mudah dan murah. Yaitu menggugurkan kandungan. Tapi sesudah konsultasi jo kawan ambo, Dr. Herman, ambo mundur. Kemudian terbukti saran beliau untuk dikawinkan pun mengalami kebuntuan. Hasil itu balik. Rasanya, Tuan, ambo ingin balik ke caro nan alun dilaksanakan tuh. Mengkasih menan diguguakan. Itu satu-satunya jalan. Di kau Rani? Kalau mengana bahayanya ke diri si Linda, yu takui ambo mesetujuinya Tuan. Tapi dipikir-pikir malu nak kali tangguang, ambo setuju. Sementara orang alunado nak tahu Tuan. Ambo tidak setuju. Alasan Tuan tidak setuju? Gadang rugi dari labu. Bukalah cara yang bijaksana kalau memecahkan periwak dan menyelamatkan nasi sepiring. Bah, kalau Soal kesehatan si Linda, usah Tuan khawatirkan. Kita cari dokter dan ahli di Jakarta. Kalau perlu, ke Singapura bagai. Berapapun biayanya, ambo sanggup. soal jawab kamu, Pak, Dosu ambo tanggung surang. lebih parah memang. Itu namanya takut juantu dari kekubur. Coba Tuan pikir. Kalaupun anak tu lahir, maka keluarga kita akan menaruh anak cilako. Indah. Nan cilako adalah perbuatan ibu bapaknya. Tapi untuk apa kita memelihara anak haram jadah? Memang. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dan berhasil. Ini tidak masalah. Karena toh kelahiran itu sendiri bukan latih kemauannya. Harus kita ketahui bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan. Mengapalah kita akan memikuakan baban si Agus si Linda kepada anak yang tak tahu apa-apa? Itu nanti masuk akal, men. Terserah ke Tuan lah. Dan nyato selama anak tu hidup, selama itu pula kita menanggung penyakit. Bukan hanya selama umur apa jatuh, menan. Tapi 7 turunan kita ke dapat malu. Nah, untuk itulah gunanya pangkabala tu kita bunuh kini-kini. Artinya menan lebih malu ke manusia daripada ke Tuhan Allah. Itu urusan nanti di akhirat. Astagfirullah. Mengucap menan. Tapi kalau segala indah, betul Tuan. Kini bukan saatnya kita berdebat soal hukum. Dan perlu isu tak Tuan tu. Percuma berundiang panjang lebar. Kalau awak sendiri tidak mengeluarkan pendapat. Macam itu menan. Kalau kemendengarkan ceramah agama, rancanglah di kaset. Jadilah dulu. Kini Ambo ingin mendengar pendapat Sirwani. Tarikalah mengecek. Ambo kalalok. Ambo menulis saja lah. Duduklah dulu. Masa macam itu? Sudahlah nih.
Biarlah hanya tidur. Tapi Tuan, Menan perlu istirahat. Dah baru. Abar. Bah, Menurut pikiran kau, bah. kalau ditanyoki ambo, entahlah. Iyo cubalah keluarkan pula buah pendapat kau tuh. Mana tahu oh. Kalau mungkin itu lempar rancak, ya itu kita pakai. Cubalah, Pak. Pendapat ambo, iyo agak ganji ya koma Tuan. Tapi ambo takui Tuan tidak setuju. Apa tuh? Macam iko, Mbak Tuan. Baa kalau sakironyo kita kabik sajo padi jo daun. Makasih ambo supaya utang ke anak lansai baban ka kemanakan pun tapi ke puluh. Baa kalau kita kawinkan si Linda jo si Andi. Banyak kalau begitu Tuan. Si Andi nama? Si Andi anak Tuan. Kapatang kami lah mengicik-ngicik batiko jo si Linda bagai. Papanya malah setuju bana. Katanya kalau Tuan Basadio, si Andi kadipokoi mengkalih. Atau kok kaduduk di toko na di pasar raya jadi juo. Kan rancak tuh Tuan. Nggak usah lah nih. Mbak Ainda. Nggak akan mungkin saja lo tuh. Pandai lah Tuan beko maulah jo pihak mama si Andi. Nan para lu Tuan jo kakak sesuai. Kan laika bisa tuh Tuan. Lain mbak apa itu? Yo, cuman itu nan paling ringkas Tuan. Iya ganti manolong Tuan bagai sekali. Manolong ambo? Iyo. Mubazir nih. Mbak aku mau pasir? Kalau itu rencana kau, itu taubahnya menghapus salimu jelangan baju. Gawi gapai gata talapeh ubek laki pantang bemakan. Iya. Tapi tuah kan dapet dek Tuan. Anak tapangku kamanakan tapi biang. Iyo kan? Indah sinan pasangnya tuh. Picayo laki yang Tuan. Iko kesempatan untuk si Andi. Ibu kami mencari anak sakakah tu hidup petani. Sedangkan Ani, cuki kau mengecek sampai sini. Kok begitu? Tapi Tuan meminta pendapat ambo. Kan rancak tuh. Iya rancak. Tuh rancak. Tapi rancak di kukuran ndak rancak di kerambian. Sama-sama menguntuangkan kedua belah pihak Tuan. Mungkasi kau anak kami kadiambil pelampuk malu anak kalian. Begitu. Kok Tuan berubah anak? Pabilo lai Tuan kemambela kemanakan. Pabilo lai ambil hati orang Sumando kalau tidak kini. Ani, si Andi itu manusia Rwani. Walaupun bansai, inyo punya harago diri nan takkan mungkin ditukar juame segadang guguk. Usah kawagu-agu martabat orang juga kekayaan Rani. Jangan Rani. Tuan tersinggung. Tersinggung? Kalau pak itu ndak ibu Tuan juga kami. Akan dibuktikan kasih sayang itu nanti. Carilah. Tempo hari si Linda lah datang kemari. Sudah tu menyusul omenan. Kini mama lah tak cogok pulau. Masih ada jual yang kau datang. Kalau tentu. Indak membuang-buang waktu saja tu mak. Mudah-mudahan enggak. Magati. Dari Bamulo sampai Basudah, jawab ambo tetap. Apa tuh? Tak bisa kini. Habis urusan. Habis urusan? Apa lainan mama harapkan dari Amboko? Iya urusan itu. Kalau kadi pasu menikah tidak? Nah mama sih ya. Jadi, mana mama datang kemari? Pai meminta kesadaran si Agus. Ambo sadar. Ambo dah gilo rumah. Syukurlah kalau ambo lain tak beradoan jorang gilo. Tak ada waktu untuk mengecek. Ambo sibuk. Sama Pak, ambo juga sibuk.
Karena itu rancang mamak pulang sajalah. Boleh tansu juga ke Parak. Masalah itu jauh lebih penting dari ke Parak, Gus. Dan mengharapkan andanya si Agus pun mendahulukannya pula dari urusan lain. Urusan kuliah lebih berlalu, Mak. Dan walaupun coba dia ke menyuruh Ambo menikah, Ambo tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Apa lagi? Tenang, Gus. Tidak ada tanang-tanangnya. Pendeknya Ambo usah diganggu juga, Mak. Agus, dari dulu Ambo tidak pernah ingin dihormati orang. Dan memang Ambo bukan orang terhormat. Tapi tolong duduakan Ambo sebagai orang tua. Terserah ke Mama, di mana Mama akan duduk. Coba akan Mama mengecek. Mama dapat membayangkan bagaimana buncahnya perasaan si Agus ini. Untuk umur sematah nangko memang terlampau barek dan menggoncangkan. Mama paham, Gus. Tapi Mama yakin, sebagai seorang calon sarjana, si Agus sudah diperbekali dengan mental dan mapan. Karena memang dididik untuk terbiasa madoi liku-liku problema kehidupan. Apalagi namanya nyangkut hak dan kewajiban orang dalam hukum. Barangkali, Gus, sekiranya kasus semacam melimpah dari si Agus kini tasuo bagi pemuda awam dan tidak berpendidikan, Mama yakin inyo akan lari dari kenyataan. Lari tapi akan tatap dikaja bayang-bayang selama hidup. Tapi tidak dengan si Agus kan? Pusing, Mak. Ambo tidak mampu menyelesaikannya, doh. Maaf, Mak. Gus, itu bukan masalah si Agus surang, tapi baban kita bersama. Nah, tentu bersama-sama perlu kita mencarikan jalan keluarnya. Ya kan? Kalau lain itikat sama bayak, percayalah. Indah ada ganti yang nanti putu, hindak lembiang nanti tabuat. Mari kita pecahkan secara kekeluargaan. Makati, Ambo ku bukan orang tabuang, Mak. Ambo bamande bapak. Ambo bapak milih puluh dan tak mungkin dibawa rendong itu saja. Mama mengerti, Gus. Dan kami nanti, mama kedua belah pihak dan kami rumuskannya bersama-sama. Menurut cara dan berlaku, tentu pihak Selinda pai menjalang kaum Ambo lebih dahulu. Ba amangko kini kemanakan orang nama mak dasar-dasar kok. Adat di mana no pakai, limbagu di mana batuang. Itu batuan. Lalu? Kalau kita berjalan di jalur umum itu batuan. Tapi kini masalahnya kan lain. Sifatnya darurat kan, Gus? Pendeknya, apapun yang kamu lakukan, pemilih Ambo mesti izin. Kalau dari itu, Indah. artinya perbuatan si Agus sebagai Selinda itulah dapat izin pemilih pula itu. Oh, soal itu mereka jadi bawa-bawa, Mak. Nah, iya itu mengkasih Mama. Alun nak membawa urusan ku kepada pemilih si Agus lah. Beko pasti ketibosinan juo. Namun, tapaso disonsangkan dari muaro kaulunyo karena urusannya memang lahanyut lebih dulu. Untuk itu, Gus, kita ke Padang dulu, di Sinan kita musyawarahkan juga keluarga Selinda. Sudah itu ke kantor kuat. Alun, urusan banikah nanti kita cari waktu dan tape. Prosesnya masih panjang. Sampai di Padang, Ambo bapuruakan ke kantor polisi. Yo, dipermak dalam tahanan. Sehingga lape dan dalam angku-angku. Kan baik itu, Mak. Kalau memang itu mengkasui kami, untuk apa payah mencari jalan balikku? Pihak polisi bisa saja mendatangkan si Agus ke Padang untuk diusut secara hukum. Coba Mamak batu ditarang. Apa bana keperluan Ambo mesti ke Padang? Untuk apa? Untuk sama-sama merumuskan apa jalan dan mesti kita tampuh dalam menanggulangi musibah nangko. Hanya itu. Kemudian baliklah si Agus kemari, lanjutkan tugas KKN. Mudah kan? Bisa dipacikan kata-kata Mamak tuh? Ambo kurang tuh. Tidak ada ketik sinaro bengkak pasang dalam rundiang. Jaminan apa yang si Agus minta untuk kejujuran Ambo? Baik itu saja lah, Mak. Bah. Sampai saat itu, Ambo belum dapat mengambil keputusan itu. Agi Ambo waktu untuk berpikir 2 atau 3 hari lain. Beko keputusannya, Ambo beri kabar. Kini, Mama pulang sajalah dulu. Si Agus mesti Ambo. Terserah baca Mama menilainya. Dan pasti itu hasil pertemuan kita kini. Timbang-timbang mana lah dulu, Gus. Waktu untuk menina dulu, Mak. Sayang sekali. Sayang. Indah Ambo sangko sapici itu cara orang berpikir. Kalau macam ni kau pribadi orang-orang yang diharapkan masyarakat, kau jadi apa negara itu isu? Apa lagi untuk memperbaiki citra penegak hukum dan kemamaci tanpa aja tangkai keadilan
keadilan yang seharusnya tentang mata tidak dipiciankan, tentang parut tidak dikampikan. Mudah-mudahan tidak secara puas tu mental calon pemimpin dan lain dan mampu memulai keadilan dari diri sendiri. Cukup dulu kuliah Mama. Silakan pulang. Tunggu. Selagi ambo bisa bersopan santun, dengan hormat ambo persilakan keluar. Gus. Pilih satu antara dua. Ambo akan meninggalkan Mama di Siko atau terpaksa ambo usia. Jadi, ambo baik. Baiklah. Tapi sebelum turun tanggo, Mama mengecek sepatah hal. Walaupun setengah patah. Terakhir, Gus. Baiklah. Kalau memang Mama merasa perlu membuang kecek, mengeceklah. Agus, Waang adalah laki-laki. Dan kalau Waang ingin tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bagi seorang laki-laki ialah di saat mendengar tangis pertama anaknya di kamar bidan. Selamat untuk kemenakan. InsyaAllah sebentar lagi si Agus akan dipanggil ayah. Satu panggilan yang didambakan setiap laki-laki dewasa. Selamat, Gus. Ayah. Permisi. Ayah. Tunggu, Mak. Cukup. Ambo mesti cepat pulang. Ayah. Makati. Iya. Tunggu dulu, Mak. Apa lagi? Ayah. Apa yang berhak panggil ayah? Mengapa enggak? Secara biologis, anak yang di rahim Selinda itu adalah anak si Agus. Darah daging tetesan darahan sendiri. Ayah. Ayah macam apa mau koko, Mak? Ayah yang terlanjur menempuh jalan terboden. Tapi sah kamu menjadi ayah, Mak. Bisa saja disahkan kalau namu kembali ke pangkajalan. Amo kepada Mak. Kita berangkat kini juga. Berangkat ke Padang? Iya. Akan amo nikah Selinda. Akan amo patuh ya apa kecik Mama tu. Demi Allah, ambolah sadar, Mak. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah, telah membukakan segala kunci hati manusia. Ayolah, kita berangkat. Alhamdulillah. Dengan segala kesadaran, kini si Agus bersedia mengabulkan permintaan kita untuk sama-sama memecahkan masalah yang sedang terbengkalai. Mudah-mudahan musyawarah kita akan membuahkan hasil dan diridai Allah. Dan itu pun atas saran-saran angku dalam membantu kesulitan keluarga kami. Sekali lagi, terima kasih, Bu Dokter. Kasih kembali, Mak. Dan ambo merasa dapat kehormatan dilibatkan dalam masalah keluarga Pak Menan. Insya Allah, ada juga manfaatnya. Jadilah. Dari Ma kita mulai dulu. Dari ambo, Mak. Silakan. Terima kasih. Pertama sekali ambo mohon maaf kepada Om Menan sekeluarga. Kakilah terancah, tanganlah tajambo. Sehingga keluarga Siko mendapat kesusahan akibat perangai buruk ambo. Maafkan ambo. Iya, lala beda dulu dimaafkan. Kan yo itu kan? Yo, mbok maafkan. Adik kau baru nih. Ambo maafkan pula. Baik itu pun terhadap kelancangan mulai ambo kepada Om, kepada Mak Kati, dan juga kepada Selinda. Allah, soal maaf lah kita berasiakan. Hanya lagi berasiakan pula lah kesalahan kepada Tuhan. Bertobatlah dengan tobat nasuha. Sesuai dengan sifatnya, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pemberi ampun lagi penyayang. Terima kasih, Mak. Sesudah itu, dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab, ambo bersedia mematuhi keputusan keluarga. Ikhlas, Mak. Apapun risikonya, akan ambo tampuh. Hanya nan ambo harapkan, tolong bantu ambo memberi pengertian kepada pihak pemilih ambo sendiri. Itu sajunya, Mak. Itu jatah ambo tuh. Iya. Dengan syarat, asalkan diberi mandat dari Mak Kati. Alhamdulillah. Kan ya gitu, Tuan.
Indak cukui ya dapat tanggal Juniru kami tampuangkan doktor. Nan diutuh ko bukan doktornya doma, tapi Herman pribadi. Batua. Walaupun ndak kamu membawa jarum suntik Yopel, namun kami yakin ubek penenang jiwa Angko Herman akan mampu mengalirkan suasana. Doakan saja, akan ambo coba sekadar kemampuan. Kini kita masuk lagi ke inti persoalan. Iya, jadi. Bila kita langsungkan pernikahan supaya dapat peluang menyediakan dana untuk beralih. Menurut si Agus, papilo na rencana. Secapek mungkin. Kalau ba itu, lah boleh dari suak kerajo mulai bisua. Asa diukanlah surik manyurik, pas foto segala macam. Selesai akad nikah, ambo jo si Agus nak bayi manjalang pamilisinan. Kan yo ba itu Gus? Rancak mau. Mama abah sedia-sedia lah lain. Apa nampak tweet dikerajokan, ansua lah mulai bak kini, terutama tentang berbelanja dapur. Tunggu dulu. Soal teknik pelaksanaannya itu nomor 2. Nomor 1 apa? Kalau ambo nak salah, kita walulai mengambil keputusan tentang akad nikah itu sendiri. Tokok lah meja itu tuan, selesai itu. Alun. Ndak paralu formal-formal banama. Nan paralu kan kesepakatan. Justru kesepakatan itu nalun dapet, Bu Doktor. Cuma mak sendiri ba? Ambo alun setuju. Alun setuju mama. Alun setuju melangsungkan pernikahan. Apa? Ndak mengerti yang mau kasih tuan kok. Baiklah. Kini yang mau jalankan. Kita sama sekali lah sesuai menuntaskan persoalan dengan melangsungkan pernikahan antara si Agus dan si Linda. Iya. Kan betul? Nah, apa lagi? Tapi tidak kini. Iyo, ndak malam kau juga doh. Kira-kira 5 balik hari lagi. Juga ndak 5 balik hari lain, ndak sebulan lain, ndak 6 bulan lain. Jadi biru. Tunggu si Linda melayakan dan sesudah berhasil dari nifas. Jadi kira-kira 7 bulan lagi. Apa? Kok begitu Tuan? Ya, baitulah menurut syariat agama Islam. Ndak mungkin saja doh tuh. Itu nampak yang mungkin, Menan. Bertele-tele urusan namanya tuh tuan. Berani Menan mengaturkan hukum Allah bertele-tele. Tidak masalah Tuan. Tidak masalah kecekal. Banyak orang mengaukan. Tidak baba aduh. Kita bagamu, kok bukan melihat orang, Rani. Tapi baa. Tapi bapidoman ke Quran dan hadis. Tuh kok ke satu guru ke neraka melihat orang masuk neraka. Tapi nak melakukan tu kan alim ulama. Masa buya-buya akan membuat dosa? Ndak salah tu mak. Soal dosa ndak ada hubungannya jo alim seseorang. Apa mentang-mentang buya kebarasih dari dosa? Makati. Mungkin yang mama kasus itu kalau ndak jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ndak ada dispensasi hukum tentang itu. Walaupun orang yang menikahi adalah bapak si anak itu sendiri, tapi agama mengharamkan pernikahan dalam hamilan. Lihat surah At-Taubah ayat 4. Kalau ndak salah, pengertian ayat itu melarang wanita bernikah dalam masa idah. Diberi tenggang waktu selama 3 kali haid. Supaya jangan terjadi keraguan tentang bibit siapa dan ada dalam rahim. Bukan baik itu, Mak? Pengertian tentang idah memang itu. Tapi balain jo kasus gitu nangkus. Merujuk kepada pelaksanaan hukum di zaman Rasulullah, Nabi tidak pernah menikahkan orang dalam hamil. Kalau kabar balik ke masa Nabi, rajam saja anak-anak kau sampai mati, bunuhi sajalah, habis urusan. Payah-payah bana. Akan timbul urusan jo pemerintah, Pak Menan. Negara awakku bukan negara Islam. Pendeknya nikahkan saja. Ambo tanggung jawab. Terserah. Ambo lapeh. Tunggu dulu. Dalam kasus semacam itu, apa pendapat imam-imam dan merampe? Hanya imam membali dan membuliahkan. Nah lain mengharamkan. Kalau bak itu khilafiyah namanya. Kita pilih saja pendapat Imam Hambali. Kalaupun itu khilafiyah, kita tidak boleh memilih pendapat nalama menurut napasu dan kepentingan. Tapi nyatu-nyatu karena Allah. Menurut Tuan Kati, baa mengatasi persoalan engkau. Sakiranya si Agus komuki asa baru malaikan. Ndak kalang kabui kita beko. Ambo nak kamu kia donte. Demi Allah. Iya, taruhlah umpamonyo. Mati. Tentu cucu ambo ndak ke bapak. Kini macam itu saja. Kita minta pendapat Kamak Kati. Ba menurut beliau. Boleh nak capek urusanku selesai. Tapi, Yo batu tu mah.
Kalau itu jadilah. Aku kesimpulan pendapat ambo. Diterima syukur, ditolak apa boleh buat. Macam itu. Si Agus harus menandatangani surat pengakuan di hadapan instansi terkait bahwa pada saatnya nanti Inyo akan menikahi Selinda. Kalau mukia, surat itulah sebagai kekuatan pihak awak. Itu pendapat Tuan Kati. Pendapat ambo, laksanakan pernikahan. Sagala resiko tanggung jawab ambo surang. Dan lain tak usah satu-satu. Wah, gawat juga jadinya. Kalau ndak ado nan mengalah, berarti musyawarahku mengalami jalan buntu. Coba pula pendapat Om Herman. Baan nan kelo Om. Menurut pendapat ambo, kita ambil saja jalan tengah. Antara pendapat Makati jo Pak Herman. Jalan tengahnya? Iyo, kita langsungkan nikah gantung. Yaitu, indak boleh babawa sabalun Selinda melahirkan. Sama saja Om. Nah menjadi persoalan bagi Makati yaitu menikah dalam hamil, bukan bulia babau atau indaknya. Iyo. Rumit juga. Ndak pandai yang boleh. Kini ambo tawarkanlah jalan terakhir. Lah, sebenarnya ambo tidak kemundur dari pendirian ambo tadi. Itu mutlak karena inyo bukan pendapat Kati Sinaro, tapi suara syarak dalam kitab. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum. Namun dengan alasan untuk menutup fitnah di masyarakat, memakuk gunjang supaya orang jangan berdosa karena awak, dan memang memelihara diri itu bersuah jua di agama, maka mereka dinikahkan kini. Dengan catatan, tidak boleh bergaul secara suami istri dulu. Baiko kalau Selinda ala warasiah dari melahirkan, di sinan nikah kita ulang. Nikah ulangan itu lanang sah. Jadi nikah icak-icak ya Mak? Nikahnya resmi di kantor tua, cuman nanti mesti kita ulang di bawah tangan. Kalau itu nikah barisuakku resmi, tapi indak sah. Artinya nikah aspal, asli tapi palsu. Ya masa bodoh lah, apakah istilahnya. Tapi yang merasa itulah alternatif terakhir. Kita tadindiang dari fitnah, tapaliaro dari malu, dan salamai dari ancaman dosa. Bah menurut Om Herman. Ambo setuju. Itulah caronan paling bijaksana. Menurut si Agus? Sependapat jo Om. Memang andaknya dalam rangkum memberahasiakan diri, kita bertolak dari pangkalan dan berasia pulau. Ambo setuju. Dek papanya Mbak Apollo. Akur dengan ikhlas. Ambo terima usul Tuan Kati. Kalau Mama? Ya, menurut saja. Ndak menuri-nuri dong. Istri tentu wajib menurut suami, kan baik itu. Iyo pulo. Jadi baiklah. Nah, alhamdulillah syukur, walaupun batulak batundo, bahilo bahunjun dalam mencari kabulatan, kasudahnya tibo juo boleh dinadata. Iya Tuan. Kini boleh segolong picak salayang kita sepakai melangsungkan pernikahan anak-anak kita dengan catatan nikah akan diulang nanti dan baralik akan dilaksanakan pulau sesuai. Itu akhiri musyawarah nangko dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah kami hidangkan cerita berbahasa Minang dengan judul Tuah Mama, dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta di bawah arahan Angku Yus Datuk Perhatian. Adapun susunan pemainnya ialah Nani Syamsi sebagai rohani, Zul Arifin Mukhtar sarjana hukum sebagai Sultan Pamenan, Santi Martin sebagai Linda, Yus Caniago sebagai Kati Sinaro, Herman Yulibe sebagai Agus, dan Afli Arza sebagai dokter. Saudara, kami menyadari bahwa takkan pernah didapatkan kesempurnaan dalam sebuah karya seni, apalagi yang mampu memenuhi setiap selera konsumennya.
Untuk itu, atas segala kekurangan dan kesilapan, dengan sepenuh hati kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga sajian ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat Minang di kampung maupun di rantau. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah untuk sementara, buat berjumpa kembali pada kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.